Selawat Nabi. Selawat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oke, kita mengupas tentang syahadat. Kalimah tauhid dan kalimah rasul. Kalimah tauhid itu la ilaha illallah. Kalimah rasul Muhammad Rasulullah. Tapi pahamilah, sadarlah bahwa yang disebut kalimah tauhid itu bukan Allahnya yang mengucap kalimat tauhid itu, tetapi Muhammadnya yang mengucap kalimat tauhid itu. Ini penyaksian antara hamba dengan Tuhan, makhluk dengan Khalik. Jadi singkat ceritalah, saya singkatkan cerita, tak mau cerita panjang-panjang tentang pertama sekali. Karena Allah ingin dikenal, maka dijadikanlah makhluk dia. Jadi makhluk pertama diciptakan Allah, nama dia Nur Muhammad. Ya, bukan Nabi kita ya. Nabi kita, di dalam diri Nabi kita juga ada Nur Muhammad. Makanya Nabi kita sama ucapan dengan kita. Syahadat dia juga sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia juga menyebut Muhammad. Tapi bukan Muhammad dirinya. Nur Muhammad itu. Sama dengan kita. Jadi Rasulullah kita, Nabi kita juga berucap dengan ucapan yang sama. Tak ada beda. Kalau dia cakap dia Muhammad, baik dia cakap Ana Muhammad lah. Betul kan? Kenapa dia berucap sama dengan kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi begini, ucapkanlah olehmu ya Muhammad. Ini cik singkat aja. Jadi berucaplah Nur Muhammad itu dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah, kan? Aku bersaksi, aku kalimat sebenarnya. Bersaksi aku, tiada nyata hanya Engkau ya Allah. Jadi diucap oleh Tuhan kita dengan ucapan kalimat Rasul tadi. Jadi kalimat Rasul itu diucap oleh Tuhan. Penyaksian antara hamba dan Khalik. Antara hamba dan Tuhan, hamba dan Allah. Waktu itu Tuhan belum bernama Allah. Jadi diucapkan oleh Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi ya Muhammad, engkau Rasulku adalah penyata wujudku. Aku gaibkan diriku dengan kuasaku, maka engkaulah penyata wujudku. Jadi sebenarnya pintu kita tutup lah. Kalau pintu dibuka ada, makanya selalu buka. Setiap ada nama Allah, pasti bawah ada nama Muhammad kan? Allah Muhammad. Kenapa begitu? Karena Allah telah gaib. Gaib. Tidak akan dapat dilihat rupa dan bentuknya. Jadi yang nyata Muhammad. Makanya Allah namanya Muhammad lah orangnya atau bendanya. Tapi Muhammad mana? Muhammad Nur. Bukan Muhammad yang nampak ini. Nur Muhammad. Jadi sebenarnya nur itu bukan cahaya. Nur itu asma. Nur itu nama bagi Allah. Bukan cahaya. Ini buat pemahaman awal. Kalimah tauhid dan kalimah rasul, syarat mendasar yang mesti dipenuhi oleh seseorang dalam mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ya? Dan kemudian agar ucapan tersebut berfaedah baginya di dunia berupa terpeliharanya darah, harta dan kemuliaannya, dan juga bermanfaat baginya di hari kiamat kelak. Ya? Dijauhkan darinya dari kekekalan siksaan api neraka, insyaallah, dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Itu urusan Allah, ya, yang kekal dan abadi. Adalah, kalau tidak gitu, diselamatkan semua, dijauhkan dari api neraka, adalah dengan berilmu atau mengetahui makna dan tujuan dari kalimat yang diucapkannya. Harus paham, ya, yang kita ucapkan tadi, apa makna, apa dia tersebut. Orang yang bersaksi dengan kebenaran sedangkan mereka mengetahuinya, yaitu Allah Ta'ala, akan mengecualikan mereka. Orang yang tahu, yang menyaksikan dengan kebenaran, dengan penyaksian yang benar,
Allah akan mengecualikan mereka karena bahwasanya orang yang bersaksi dengan kebenaran, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, sedangkan dia berilmu mengetahui kalimat tersebut dan ilmu yakin, maka hal ini yang menjadikan malaikat dan para nabi memberi syafaat kepadanya di hari kiamat kelak. Jadi jangan minta-minta syafaat sementara ucapan syahadat kita tidak jelas. Nah, minta syafaat dari mana? Betul kan? Syahadat tak jelas minta syafaat Nabi. Nabi dari mana nak minta memberi syafaat kalau tak jelas? Oke, sama dengan dan para nabi memberi syafaat kepadanya, maka berfirman Allah Ta'ala, Al-Baqarah ayat 67, kecuali orang-orang yang mengakui dan mengetahui dengan hati apa yang mereka saksikan dengan lisan mereka. Tauhid yang benar akan dapat syafaat dengan izin Allah, karena kalimat tauhid itu adalah haliyah. Haliyah bahasa Arab, bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia sama, lebih kurang. Haliyah itu kenyataan yang kamu lihat, yang kamu tunjuk, yang kamu saksikan di waktu kamu tahiyat. Tahiyat akhir, tahiyat awal sama kan? Kan ada syahadat. Apa yang kamu lihat dan apa yang kamu tunjuk? Kan begitu. Untuk apa kita tunjuk? Untuk apa kita melihat kalau kita tak tahu? Ucap saja apa yang kita tunjuk. Tahu baik tak usah tunjuk. Kalau tak tahu yang kita tunjuk, betul kan? Nanti itu sampai itu ke situ. Baguslah kita tahu, bagus sah sadar kita. Ya, kita tunjuk dalam tahiyat ini. Ya. Itu nanti sambung apa maghrib. Ini kita tahu baca sedikit dulu sampai azan. Apa yang mereka saksikan dengan lisan mereka, tauhid yang benar akan dapat syafaat mereka dengan izin Allah. Karena kalimat tauhid itu adalah haliyah, menunjukkan keadaan ketika bersaksi. Haliyah, menunjukkan keadaan ketika bersaksi. Bahwasanya orang yang tidak memahami kalimat la ilaha illallah dan mengucapkannya, ucapan tersebut tidak akan memberi faedah kepadanya. Dan syafaat pun tidak akan pernah diraihnya pada hari kiamat, karena harus tahu dan memahami apa yang dinafikan dan apa yang diisbatkan. Jadi kalimat itu tadi kita sebut nafi isbat. Di mana kalimat nafinya, mana kalimat isbat? La ilaha itu kalimat nafi, illallah itu isbat. Jadi apa yang kita nafikan dan apa yang kita isbatkan perlu kita tahu. Berarti tak ada nafi isbatkan. Nyanyi sekejap lagu Sufi. Nafi dan isbat kau sandingkan sebagai tali pegangan. Betul? Harus ada nafi, harus tahu yang dinafikan dan harus tahu diisbatkan. Apa yang dinafikan, apa yang diisbatkan. Oke. Apa yang dinafikan dan apa yang diisbatkan. Dalam ucapan kalimat tauhid ini banyak orang yang tahu hal yang salah, tetapi sedikit sekali yang sadar kalau dia sudah tersalah. Banyak orang tahu hal yang salah, tetapi hanya sedikit sekali yang tahu bahwa dia sudah tersalah. Jadi pahamilah dan pelajarilah ilmu tauhid kalau kamu mau mengetahui makna apa yang kamu ucapkan dan yang kamu saksikan di waktu kamu tahiyat. Apa itulah la ilaha illallah dan apa siapa yang kamu tunjuk dan saksikan itu dalam tahiyat kamu. Inilah yang perlu diketahui supaya amal ibadah kita tidak bernilai sia-sia alias tak ada faedah. Subhanallah, sampai dah tutup selesai tentang syahadat. Matikan dulu.